بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Kun Salafiyan 'alal Jadah. Qala Asy-Syaikh Abdus Salam As-Suhaimi, al-maqsudu bis salaf, yang dimaksudkan dengan makna dari istilah as-salaf. Apa sih makna as-salaf? Taqaddama fima madha at-ta'rifu al-lughawi bi makna as-salaf. Sungguh telah berlalu pada penjelasan sebelumnya tentang pengertian atau definisi secara bahasa yang berkaitan dengan makna as-salaf. Wa ammal makna al-maqsud bis salaf fil istilah faqad ikhtulifa fi dzalika ala aqwalin iddah ahammuha. Adapun makna yang dimaksudkan dengan istilah as-salaf sungguh telah diperselisihkan. Hal tersebut menjadi beberapa pendapat. Ahammuha, yang terpenting atau yang paling penting dari sekian makna atau definisi tersebut, yang pertama, annahumus sahabah faqat, bahwasannya makna salaf adalah para sahabat saja. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksudkan secara istilah adalah sahabat. Itu pendapat yang pertama. Disebutkan di sini, wa huwa qaulu adadin min syurah risalah Ibni Abi Zaid al-Qayrawani. Ini termasuk pendapat sekelompok para ulama, sejumlah para ulama dari para pensyarah kitab risalah Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, annahumus sahaba faqat, bahwasannya yang dimaksudkan dengan salaf adalah sahabat saja. Kalau bukan sahabat berarti bukan salaf. Jelas? Watsani, pendapat kedua tentang makna istilahi dari lafaz as-salaf, annahumus sahaba wat tabi'un, bahwasannya salaf itu adalah sahabat dan tabi'un. Wa huwa qaulu Abi Hamid
Al-Ghazali At-Tusi. Pendapat kedua ini adalah pendapat Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Atau yang dikenal dengan istilah Al-Imam Al-Ghazali. Pendapat ketiga, annahumus sahaba wa tabi'un wa tabi'ut tabi'in, bahwasanya salaf itu adalah sahabat, tabi'un, dan atba'ut tabi'in. Jadi ada 3 generasi. Generasi sahabat, yang setelahnya yaitu at-tabi'in, dan yang setelahnya siapa? Kita kenal dengan istilah tabi'ut tabi'in. Atau dikenal dengan istilah al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah allati jaa dzikruha fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba ila hadza katsirun min ahli ilmi. Kata Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, ini adalah 3 generasi yang telah disebutkan datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama. Sehingga para ulama banyak mengatakan istilah salaf itu, istilah salaf adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jelas? Ini makna istilahi. Makna yang keempat, Anas salaf man kana qabla al-khamsimi'ah. Salaf itu adalah orang yang berada pada masa sebelum 500 tahun Hijriyah. Mereka kenal dengan istilah al-mutaqaddimun. Sebagian para ulama mengatakan masa di atas 500 ini adalah masa mutaqaddimun. Setelah 500 dikenal dengan masa al-mutaakhirun. Wa yaz'umu ashabu hadzal qawli annahu madhhabun yuhaddidu bi fatratin zamaniyatin muayyanatin la yata'addaha. Dan ashabu hadzal qaul, pemilik pendapat ini, mereka berpendapat bahwasannya salaf itu adalah madhab yang dibatasi dengan waktu tertentu, tidak melampaui dari waktu tadi. Summa innal fikrul islami tatawwara ba'da dzalika ala yadi rijalihi. Kemudian pemikiran Islam setelah zaman tersebut berkembanglah, tatawwara itu tatawur, mengalami perkembangan melalui tokoh-tokoh Islam pada masa tersebut. Di sini disebutkan di ta'liq oleh pensyarah, wa qad nasabu hadzal qaul ilal Bujairum ilal Baijuri al-Asy'ari. Ini pendapat dinisbatkan kepada al-Baijuri al-Asy'ari. Ya, ma'ruf ya, al-Baijuri, penulis Hasyiah al-Baijuri. Ya. Qalu, mereka mengatakan ashabu hadzal qaul wa maqsaduhu ayyudkhilu al-asy'ariyah fi salaf. Nah, maksud mereka di situ dalam rangka ingin memasukkan pemahaman Asy'ariyah dalam mazhabus salaf. Min babil faedah ya ikhwan, ketika antum dapati kalam sebagian masyayikh kita ketika ditanya apakah Asy'ariyah Ahlus Sunnah, jawabannya Asy'ariyah itu bukan Ahlus Sunnah, namun mereka Asy'ariyah min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Terus bagaimana kalau seandainya didapati ada sebagian masyayikh ketika ditanya Asy'ariyah itu min ahli sunnah fil jumlah, sebagian mereka ada yang mengatakan dia muwafiqun li ahli sunnah fi ba'dil usul misalnya. Ada sautiyat Syekh Saleh Al-Utsaimin
yang mentauji kalam seperti ini. Ada di YouTube ya. Nah, dengarkan beberapa hari yang lalu. Intinya para ulama ketika menyebutkan hal seperti itu bukan dalam rangka untuk memasukkan Asy'ariyah dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah, tapi min bab al-muqaranah. Difahami? Itu ihsanudzon dengan para ulama kita. Dan kalamnya mereka ini tadi tidak bisa dijadikan patokan. Difahami? Contoh misalkan, anggaplah ada si A itu mubtadi'ah. Prinsipnya itu kan kalau khalafa aslan min ahli sunnah, ya, khalafa aslan min usuli ahli sunnah, itu keluar dari sunnah, ya kan? Asy'ariyah banyak penyelisihannya terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ketika ada seseorang antum mengatakan dia min ahli sunnah fi ba'dil aqaid, itu bukan berarti sebagai ponis dari seorang syekh ini tadi mengatakan si fulan ahlu sunnah, namun min bab al-muqaranah. Difahami? Dan yang seperti ini nadir, jarang, sehingga ini pun tidak bisa dijadikan patokan. Jangan untuk mengatakan dia ahlu sunnah, tidak bisa, karena ini didatangkan dalam min bab al-muqaranah. Difahami? Sama seperti pembahasan ketika para ulama menyebutkan innallaha mustawin alal arsy. Innallaha mustawin alal arsy bila mumasah. Allah istiwa di atas arasy tanpa mumasah, nempel. Disebutkan lafaz bila mumasah ini min bab ta'kid, min bab ta'kid mukhalafatan lil ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Difahami? Untuk menekankan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap arasy. Bukan disebutkan min babil itlaq. Difahami? Makanya ketika ada yang menyebutkan secara itlaq dikritik oleh sebagian masyayikh kita. Kenapa? Dikarenakan di kalangan salaf tidak dikenal penisbatan qaul Allah Subhanahu wa taala istawa alal arsy bila mumasah. Difahami? Nah, ini perlu ditanbih. Difahami? Sama seperti pembahasan mereka masalah iman. Mereka mengatakan al-imanu qaulun bil qalbi, ya, atau i'tiqadun bil janan, qaul bil qalb, wa qaulun bil lisan. Qaul bil lisan maksudnya ucapan, kemudian al jawari yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Mereka tambahkan sebagian para ulama hatta la yabqa minhu syai'un, sampai-sampai tidak tersisa sedikit pun. Di definisi, di ta'rifnya di kalangan salaf itu tidak dikenal istilah seperti itu illa mimbad at-ta'kid, tentang berkurangnya keimanan, bukan dibawakan secara itlaq. Maka barang siapa yang memaksakan definisi ini dalam masalah iman sebagaimana yang dipaksakan oleh Fauzi Al-Athari, ya, harus ada dalam definisi ini tadi, ini mukhalif ta'rif salaf. Difahami? Menyelisih ta'rif as-salaf. Faham antum? Ya. Makanya kalau antum ada waktu luang, ketika ada buku-buku yang berkaitan dengan masalah rudud, bantahan dalam masalah-masalah akidah salaf, antum perhatikan dan baca dengan cermat-cermat apa sih letak kritikan para ulama dalam masalah tersebut. Kadang tipis sekali, ya, tipis. Difahami ya? Sehingga anak yang sempat anak baca di liqa
Al-Bab Al-Maftuh, ya, itu Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan Asy'ariyah ini secara global ya dia Ahlus Sunnah. Namun ditauji oleh para ulama kita, diluruskan, dibawakan oleh para ulama bukan min babil itlaq, secara mutlak. Kemudian buku yang bagus ya ikhwan dalam masalah ini, mungkin antum perlu baca-baca, Mu'jamul Manahi Al-Lafdhiyah karya Syekh Bakar Abi Zaid. Syekh Bakar Abi Zaid, Mu'jamul Manahi Al-Lafdhiyah. Agak lumayan mahal dia, tapi kayaknya ada cetakan Mesir. Kalau anak yang beli itu cetakan Darul Asimah. Dulu anak belinya itu kalau tidak salah 200.000 dulu, tapi tebal satu jilid setebalan tafsir As-Sa'di ini. Sekarang ini mungkin karena real naik segala macam, mungkin bisa jadi 200 lebih atau mungkin bisa jadi 300. Tapi ada cetakan Mesirnya, versi itu kalau tidak salah Darul Alamiyah itu ada cetakannya. Nanti bisa baca di situ ada poin-poin yang dikritikkan terhadap lafaz-lafaz. Ya, bahkan termasuk yang dikritikkan juga adalah kunya dengan Abu Isa. Ada ikon kunyanya Abu Isa. Antum menyebutnya apa? Abu Isa. Itu termasuk lafaz yang dikritikkan. Boleh apakah tidak? Ada khilaf, ada akwalnya. Nanti ada keterangan dari beliau. Termasuk singan ana yang dikritikkan juga bernama dengan label-label agama, bernisbat kepada ad-din, al-Islam atau yang semisalnya. Saifuddin, Afifuddin, Nuruddin, Udin misalnya. Dan di buku itu disebutkan, ini kata Syekh Bakar Abu Zaid, penisbatan dengan ke din, ke agama ini intasyara fi biladi Indonesia. Saking luasnya wawasan beliau. Mungkin beliau tatabuk dari musim haji kan, melihat data jamaah haji dari Indonesia, pas dilihat Udin, Saifuddin, Nuruddin, ya enggak? Oh ternyata sekian banyak jamaah haji yang ada di belahan bumi ini, ternyata yang paling banyak dinnya Indonesia. Di situ disebutkan oleh beliau. Dan juga ada bab di kitab itu, bab Tasmiyatul Maulud, kaidah penamaan. Beliau menyebutkan ada nama yang disunnahkan, ada nama yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ya, buku bagus. Ya. Kita baca disebutkan di ta'liq di bawah itu ya. Wal asy'ariyah kulluhum ba'dal qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Asy'ariyah itu semuanya mereka muncul setelah generasi tiga generasi yang utama. Hadza minan nahya az-zamaniyah. Ini ditinjau dari sisi waktu ya. Nahya sisi zamaniyah waktu. Adal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kecuali Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari alladzi raja'a an madhhabihi, yang mana beliau telah rujuk dari madhabnya. Siapa? Atau apa kitabnya? Yang beliau Al-Ibanah. Hunaka man yaz'um, di sana ada orang yang mengklaim minal mu'asirin, dari kalangan mu'asirin. Nah ini yang kalau anak kadang buat penasaran, siapa gitu loh. Annahu la yujad syai'un ismuhu madhabus salaf, bahwasanya tidak didapati sama sekali sesuatu yang dinamai dengan istilah madhabus salaf. Wa inna ma hadhi fatrah zamaniyah intahat, ini adalah fatrah zamaniyah intahat. Nah, ini anak tidak tahu siapa orangnya ya. Kita ini udah berupaya untuk membaca maklumat ini, tapi ya keterbatasan. Anak ralat dikit yang berkaitan mengatakan, kemarin anak bilang Abdurrahman Abdul Khaliq ya, berkaitan yang mengatakan Al-Firqatun Najiyah atau Taifah Al-Mansurah itu beda.
Eh, ini bukan Abdurrahman Abdul Khaliq, itu ralat dari anak, tapi Salman Al-Audah. Ya, Salman Al-Audah. Sebagaimana disebutkan dalam bantahan Syekh Rabi', kalau tidak salah judulnya Hiwar ma'a Salman Al-Audah, berkaitan dengan lafaz At-Taifah Al-Mansurah dengan Al-Firqatun Najiyah. Min babil faedah, Asy-Syaikh Muqbil menyebutkan ada makna yang beda dari Al-Firqatun Najiyah sama At-Taifah Al-Mansurah. Ya. Ini sama-sama Ahlus Sunnah, kata Syekh Muqbil, sama-sama Ahlus Sunnah. Namun dari sisi makna yang dimaksud, Al-Firqatun Najiyah, kata Syekh Muqbil dalam fatwa beliau, ya, beliau mengatakan itu lebih khusus dibandingkan At-Taifah Al-Mansurah, lebih khusus. Kalau Al-Firqatun Najiyah ini najiyah minan nar, najiyah minan nar, itu berkaitan dengan di akhirat, menunjukkan dia orang yang tidak terancam dengan neraka. Nah, kalau At-Taifah Al-Mansurah, kata beliau, ini berkaitan dengan mansurahnya dia di dunia, berdasarkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq mansurah, ya enggak? Nah, ini berkaitan dengan di dunia. Itu saja yang disebutkan oleh Syekh Muqbil. Jadi An-Najiyah itu lebih arfa, kata beliau, dibandingkan mansurah. Difahami? Kemudian kata beliau, wa hadzal qail imma innahu jahilun wa imma innahu min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Ini al-qail seperti ini, orang yang menyatakan pernyataan seperti ini, imma innahu jahilun, bisa jadi dia memang orang yang jahil, tidak tahu, wa imma innahu min ahlil ahwa'i wal bid'ah, atau dia termasuk ahlul ahwa'i wal bid'ah. Yurid adamat tasammi bihadzal ismi, dia ingin tidak bernama dengan nama ini. Awi ruju' ila man ya'taqid man yad'u ilaihi hadzal ism aw hadzal musamma, atau dia tidak ingin rujuk kembali kepada orang yang meyakini untuk menyerukan kepada, atau meyakini untuk menyerukan kepadanya penamaan ini atau yang dinamai ini tadi, atau istilah ini tadi. Jadi memang tidak mau merujuk kepada apa? Kepada salaf gitu loh. Memang tidak mau merujuk kepada salaf. Difahami? Wallahu a'lam siapa dia. Ya. Terkadang ya ikhwan, dalam bab apa namanya, masalah seperti ini, terkadang dibutuhkan untuk menyebutkan nama. Nama itu disebutkan. Ya. Kadang tidak perlu disebutkan, di asbabin. Ya. Terkadang mungkin orangnya tersebut besar atau berada di lingkungan suatu lembaga, terkadang tidak perlu disebutkan secara umum. Anda ingat waktu itu Anda dengar rekaman, ya, rekaman Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau muhadarah di Madinah. Al-Qari yang baca soal pertanyaan itu adalah Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, ya Syekh, ma qauluka fi fulan alladhi yaqul kadza wa kadza.
Syekh Abdul Bukhari, adabnya beliau tidak mau nyebut nama fulan ini tadi. Fulan ini ada ulama alam, kalau biasanya tuh di Mekah ya. Bapaknya alim, bapaknya seorang alim, anaknya ini banyak muakhadat, kritikan di kalangan para ulama kita yang mengkritik para ulama senior ya. Nggak mau nyebutkannya di sini. Ketika Syekh Abdul Al-Bukhari ditanya tentang, atau Syekh Muhammad bin Hadi tadi ditanya dan Syekh Abdul Al-Bukhari yang membaca, tidak disebutkan nama tadi. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, Sammi, sebutkan namanya, wala karomah, sudah disebutkan sama Syekh Abdul Bukhari, fulan, sudah disebutkan bantahan, kritikan pada alim tersebut ya. Dan memang doktor ya. Tapi memang ada beberapa banyak yang dikritikan oleh para ulama. Hatta Syekh Rabi dulu, ketika Syekh Rabi masih di Mekah, ketika disebutkan nama orang ini tadi, Syekh Rabi menyebutkan kritikan ini terlalu indahu fikrah sufiyah, atau lebih kurang gitulah, pemikiran sufi. Antum jangan heran ya, ketika menyebutkan di Saudi Arabia ada yang makhfi, tersamarkan, ada yang tidak. Buktinya Soleh Al-Maghamisi bertahun-tahun dia muhadharah, ceramah. Kadang para ulama itu diam, daulah diam, selagi tidak mengkritiki penguasa ya. Ketika ngeritik penguasa barulah dikat. Terlalu banyak. Antum bisa bayangkan, mungkin kalau tidak keluar-keluar di Twitter, di tulisan, Ibrahim Adwais tidak ke penjara kan, dalam keadaan Ibrahim Adwais ini sudah mundu qadim. Dulu Syekh Abdurrahman ditanya tentang beberapa tokoh, satu yang di Mekah tadi yang Anda sebutkan, di antaranya Ibrahim Adwais, di antaranya Salman Al-Uda. Kata Syekh, Ibrahim Adwais wa Salman Al-Uda ma'ruf minal ikhwan al-muslimin, min ru'asa ikhwanil muslimin, wa ma hadha ana sami'tu anhu an indahu mu'akhadat. Itu aja Syekh Abdurrahman ya. Bapaknya dia alim, seorang alimun salafi kibar ya. Untuk anaknya ini tadi, kalau tidak salah banyak muhadarahnya di Mekah ya. Siapa orangnya ya, itu banyak membaca aja. Makanya kalau istilahnya seseorang kuliah entah di Mekah entah di Madinah, ya belajarlah dengan al-kibar ya, belajarlah dengan kibar, dengan para ulama yang ma'rufin ya, keilmuannya. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Abdus Salam, fahal at-tahdidu zamani kafin li tahdidi mafhumis salaf. Kata beliau, apakah pembatasan az-zamani, pembatasan waktu, dinyatakan kafin, cukup untuk membatasi mafhumis salaf, pemahaman salaf? Idza qulna bi annal muradifa bis salaf zamaniyan hum ahlul quruni tsalatsa al mufaddalah isti'nasan bil ahadits al warida fi ta'yinil qurun al mufaddalah. Apabila kita mengatakan bahwasannya muradif salaf adalah zamanian, secara zamani ya, bahwasanya muradif salaf secara zamani adalah 3 generasi pertama berdasarkan penguat, istiqnas itu penguat, berdasarkan penguatan dengan hadis-hadis yang datang dalam
ta'yin al-qurun al-mufaddalah, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Fa hal na'tabiru kullaman 'asha hadhil qurun salafan yuqtada bihi? Masyaallah. Beliau mengatakan, apakah kita na'tabir, menjadikan patokan setiap orang yang hidup pada 3 generasi tersebut sebagai salaf yang layak diikuti, dijadikan panutan? Difahami? Nyambung kan tuh? Tadi kan generasi salaf itu sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Apakah kita katakan orang yang hidup pada 3 generasi tadi disebut dengan istilah salaf al-muqtada bihim, yang dijadikan panutan? La syakka anna dzalika ghairu sahih. Enggak diragukan lagi, itu enggak benar. Wa annal ijabah ala hadzal tasaul hiyan nafyu. Maka bahwasannya jawaban untuk at-tasaul, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, hiyan nafyu, yaitu peniadaan. Jawabannya apa? Lah, enggak ada. Enggak seperti itu. Difahami? Faham? Nasid? Ya. Contoh misalkan generasi sahabat, ada kaum munafikin. Apakah dikatakan kaum munafikin adalah salaf yang layak diikuti? Enggak, kafir itu tuh. Difahami? Abdurrahman bin Muljim, ya, apakah dianggap sebagai pembunuh Ali? Ya enggak, pembunuh Ali dikatakan salaf yang layak diikuti? Enggak, ini khawariji. Abdullah bin Saba, ya, zindiq. Difahami? Siapa yang memuji Abdurrahman bin Muljim dengan pujian ya darbata min taqiyyin ma urida biha illa liyablughu min dzil arsy ridwana? Siapa yang memujinya? Wa ya darbata min taqiyyin, wahai tebasan orang yang bertakwa. Ma urida biha, tidaklah diinginkan dengan tebasan tadi, illa liyablughu min dzil arsy ridwana, melainkan untuk mencapai keridhaan pemilik arsy. Siapa? Fir'aun. Siapa? Siapa tuh? Siapa? Mus'ab. Hah? Siapa tuh? Antum gak rajin ya baca ini. Jangan antum jangan bilang buku untuk akhwat. Buku Mu'abdillah ini memang judulnya untuk akhwat, tapi isinya untuk ikhwan. Ya. Jangan antum pandang ini buku untuk akhwat. Enggak, untuk akhwat. Untuk ikhwan juga banyak ilmunya ini. Ya. Siapa namanya? Dia termasuk perawi dari perawi Sahih Bukhari. Ya. Perawi dari perawi Sahih Al-Bukhari. Tapi dibawakan dalam bab asy-syawahid wal mutaba'at. Imran ibn Khittan, ya, Imran ibn Khittan. Disebutkan oleh
Ummu Abdillah ini. Kama hasala li Imran ibn Hittan wa qad kana sunniyan fadilan wa kana ladaihi ibnatu ammin minal qa'adiyah firqatun minal khawarij fa arada ay yatazawwajaha liyad'uha ila Allah wa yajurruha ila sunnah lakinnaha sarafathu ila madhhabiha. Si Imran bin Hittan ini dulu rajulan sunniyan. Dia punya sepupu perempuan ya, bermadhab khawarij dari Qa'adiyah ya, khawarij yang punya pemikiran Qa'adiyah itu dari maknanya orang yang tidak ikut di lapangan tapi dia provokasinya. Dia ingin dinikahi sama dia untuk liyad'uha ilallahi wa yajurruha ila sunnah. Niatnya untuk liyad'uha ilallah wa yajurruha ila sunnah. Niatnya untuk diajak dakwah kepada Allah dan untuk ditarik kepada sunnah. Dakwah baik, nanti kita bina. Setelah dibina nanti dibini. Ya, antum digulung-gulung itu sama akhwat. Ya, lakinnaha sarafathu ila madhhabiha. Akan tetapi ini wanita memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke menuju madhab khawarij. Ini Imran bin Hittan lengser dari manhaj yang lurus, manhaj sunni, dan termasuk perawi Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ana lupa dalam bab apa, dulu pernah ana cek. Yang bunuh Ali, Abdurrahman bin Muljim, itu nikah dengan si wanita yang bernama Kutom. Yang bernama Kutom, cantik dia. Tapi maharnya Kutom besar kali. Minta nyawanya Ali bin Abi Thalib. Dari situ antum bahaya juga wanita, hati-hati. Wanita itu tahu enggak? Sudah banyak sejarah, ada yang murtad. Ya. Yang kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, seorang laki-laki ya, yang dulu hafal Al-Quran 30 juz, hafal Al-Quran ngelotok. Ketika dia masuk benteng ketika itu, dia melihat ada seorang perempuan cantik sekali, beragama Nasraniyah. Kata wanita tersebut, engkau kalau pengen sama saya, syaratnya tanassar, murtadlah. Murtadlah dia. Sudah pindah agama, tidak lagi bersama pasukan mujahidin. Berjalan waktu, ketemulah dengan salah seorang pasukan yang dulu bertempur bersama dia. Ini orang sudah murtad. Dia tanya, hal baqiya syai'un minal Quran. Kata dia, tidak ada yang tersisa bagiku dalam Al-Quran itu kecuali satu. Ana lupa ayatnya itu tadi. Ada lafadznya ma yawaddul ladzi. Ada lafadz waddu-waddunya atau yuwaddu. Tapi bukan Al-Baqarah itu bukan. Ada istilah laukanu muslimin. Lebih kurang seperti itulah surat apa itu. Nah, dia bawakan cuma itu saja yang tersisa. Wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Lebih kurang gitulah. Lafadz potongan ayatnya itu ada seperti itu. Surat tahu? Nah, pokoknya lebih kurang seperti itulah. Ada wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Lebih kurang seperti itu. Ada potongan ayatnya seperti itu. Murtad. Si guru tahfidz, ustadz pengajar tahsin ini tadi di zaman Ali bin Abi Thalib, zaman Umar bin Khattab, siapa itu? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Ini di zaman Umar bin Khattab itu pengajar tahsin. Makanya antum-antum yang ngajar ngaji ini, yang ngajar tahsin ini waspada. Sudah ada salaf menyimpang di gara-gara sebab perempuan. Ya, pertebal akidah, maka menunjukkan Al-Quran semata-mata pandai baca Al-Quran itu tidak menjamin dari inhiraf. Ya, butuh pemahaman salaf. Dalam keadaan di zaman Umar dia terkenal ilmu Al-Qurannya itu menyimpang. Kemudian ini juga si Imran bin Hittan juga menyimpang dengan sebab perempuan. Dari sini diambil pemahaman ya ikhwan, ya, waspada dengan perempuan. Ya.
baik perempuan tersebut bukan istri antum atau istri antum. Kenapa? Dikarenakan istri diciptakan oleh Allah SWT sebagai bentuk fitnah. Apa ayatnya? Syarif. Innama inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sesungguhnya dari istri kalian itu, min azwajikum. Ya. Min. Tinggal antum lihat. Min di sini min bayani atau min tab'idiyah. Ya. Kalau min azwajikum itu maknanya tab'idiyah, berarti sebagian istri kalian, tidak semuanya. Dalam artian apa? Tidak setiap wanita, tapi ada wanita-wanitanya. Kalau min bayaniyah, berarti itu ada pada tabiat kaum wanita. Difahami? Berarti maknanya bayaniyah, menjelaskan tabiatnya wanita. Inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum. Ya, adalah musuh bagi kalian. Maka itu perlu diwaspadai. Maka kami nasihatkan untuk ikhwan-ikhwan yang kalah-kalah di bini, ya, segera untuk merubah sikap. Yang tidak boleh taklim karena istrinya, ya, nak mondokkan anak karena istrinya, takut di bini. Oh, yang seperti itu buang bini. Kita laki-laki itu punya wibawa, difahami, punya wibawa. Kita mau mondokkan anak, kadang sebagian benar, sebagian ikhwan itu kadang anak kita belajar aja ya di pondok pesantren, enggak usah lah. Yang nyari duit dia, bukan istri. Ini suami-suami takut istri. Kemana istri itu kan dibimbing, bukan suami yang dibimbing istri. Dan ini dapat ya ikhwan. Makanya anak-kadang di hati itu kalau dengar ikhwan, Ustaz, rumah belum mengizinkan, katanya sekolah umum baik. Nah, kita punya wibawa. Antum laki-laki, ya, ini nasihat untuk antum yang bujang dan yang berkeluarga. Kita ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk meluruskan istri, bukan kita dibengkokkan istri. Gitu kan Nabi SAW ngomong apa? Kata Rasul, wanita itu tercipta dari tulang yang bengkok, ya enggak? Ya enggak? Istausu bin nisa'i khairan. Itu kan lafaz akhirnya kan? Bimbing terus istrimu menuju kebaikan. Berarti memang ada karakter dia yang bengkok ini tadi. Tugas kita dibebani syariat untuk menjaga dia tetap lurus. Diluruskan dari bengkok, diluruskan. Bukan dibiarkan bengkok, kitanya yang ikut bengkok. Difahami? Nah, sebagian orang dia yang cari duit, dia yang berperan banyak, malah dia dibengkokkan sama istrinya. Contoh yang lain misalkan, ya, dalam masalah keluarga, ya, misalkan kita mau bantu orang tua, ini juga kadang kita laki-laki itu punya kewajiban. Ya. Seseorang bisa sarjana, bisa menjadi manajer, bos dan yang lainnya, bisa jadi PNS, itu adalah orang tua yang berkebun, ya pada, yang bersawah, yang jualan keliling. Kadang ketika sukses, istrinya luar biasa, bawel, sehingga suami kalau mau ngasih tuh ngumpet-ngumpet, takut nanti ketahuan kalau transfer untuk orang tuanya tadi. Nah ini juga, ya. Kalau tipe-tipe perempuan seperti ini dituruti semuanya, antum yang jadi bengkok. Jadinya seperti ini tadi. Imran bin Hittan, Abdurrahman bin Muljim menyimpang dengan sebab apa? Dengan sebab perempuan. Ya. Itu poin penting.
Inti pembahasan kita ini tadi, Syekh Abdus Salam mengatakan bahwasannya salaf yang dimaksud bukan berkaitan dengan fatrah zamaniyah. Difahami? Kemudian kata beliau, faqad kharajat katsirun minal firaq wat tawaif fi hadhil fatrah az-zamaniyah. Maka sungguh telah keluar sekian banyak firqah dan kelompok-kelompok pada fatrah zamaniyah seperti ini. Falaisa sabaqu az-zamani kafiyan fi ta'yinis salaf. Bukanlah as-sabaq, ya, az-zamani, pendahuluan zaman itu cukup dijadikan patokan untuk menentukan salaf. Difahami? Sebagaimana ya ikhwan, lamanya belajar atau lamanya mengenal manhajus salaf bukan menjadikan patokan untuk dikatakan dia orang yang berilmu. Difahami? Firhan, sudah berapa lama antum mengaji? Ana mengaji, kenal dakwah salaf ini sejak pertama kali ada kajian salaf. Pertama kali adalah di masjid ini dengan Ustadz A misalkan. Apakah bisa dikatakan Firhan ketika dia senior tadi adalah orang yang berilmu? Jawabannya lah. Difahami? Jadi bukan patokan lamanya fatrah zamaniyah, tapi menjadikan patokan adalah Al-Quran dan Sunnah. Bal la budda ayudhaf ila hadas sabaqiz zamani muwafaqatur ra'yi lil kitab was sunnah. Bahkan perlu ditambahkan kepada as-sabaq az-zamani, duluan zaman ini tadi, yaitu mencocoki pemikiran, mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Faman khalafa ra'yuhu al-kitab was sunnah falaysa bisalafi. Barang siapa yang pemikirannya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, berarti dia bukan salafi. Wa in asya baina dhahranai as-sahaba wat tabi'in, meskipun dia hidup di tengah-tengah sahabat dan tabi'in. Difahami? Faham ya ikhwan? Nah, sehingga kata Syekh Abdul Salam di ta'liq di bawah itu, wa man tamassaka bil kitabi was sunnah bi fahmi salaf fa huwa salafi walau kana fi asrina. Nah, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, maka dia salafi meskipun di zaman kita ini. Ana secara pribadi, ini ana alami pribadi. Jadi ada ikhwan yang bilang, ya tadi mirip-mirip pemikiran yang menyatakan fatrah zamaniyah. Tidak ada sih Ustaz. Sebenarnya kalau mau dibilang salaf itu tidak ada salaf di zaman sekarang. Ya. Karena salaf, Syekh bin Bas bukan salaf, Syekh bin Utsaimin bukan salaf. Salaf itu adalah generasi terdahulu. Nah itulah ikhwan, kalau kurang ngaji, kurang bahas kitab, ya benar ini salaf itu generasi terdahulu, tapi ini dari ditinjau dari sisi apa? Lughawi, ya mana? Lughawi. Ya generasi terdahulu. Itu pun juga secara lughawi itu tidak dibatasi dengan generasi sahabat, tidak dibatasi seperti itu. Karena makna salaf itu man taqaddamaka min abaika ya wajdadika, orang yang duluan di atasmu dari bapak nenek moyangmu tadi. Itu disebut dengan salaf. Misalkan kakeknya Syarif, itu disebut salaf binisbat li Syarif. Difahami ya bin? Nah berkaitan dengan istilahi, tadi kan memang ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang rajih, ya, salaf itu tadi tidak diikat dengan fatrah zamaniyah. Memang hukum asal ketika disebutkan salaf yaitu sahabat, at-tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu hukum asal yang di atas Al-Quran dan Sunnah. Namun masuk juga orang-orang yang bernisbat kepada mereka tatkala pemikiran mereka mencocoki pemahaman mereka, disebut dengan salaf. Kalau istilah kita pinjam istilah nahwu,
mulhaq bis salaf. Ya enggak? Nah, itu tadi. Ada mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, ya enggak? Nah, ini dikenal dengan mulhaq bis salaf. Difahami? Salafkah dia Syekh Ibnu Baz, Al-Albani? Kita katakan iya. Dia salafi. Ya, salaf. Kenapa? Dari sisi pemahaman prinsip beliau, akidah beliau. Difahami? Adapun hidupnya beliau di zaman asrina, mutaakhirin. Namun pemahaman beliau pemahaman generasi awal. Difahami? Sehingga disebut dengan salafi mulhaq. Itu simpelnya, ya. Jadi kalau antum ketemu ada ikhwan yang ngomong seperti itu, antum katakan saja, ya, memang dia bukan salaf dari sisi asal lafaz, tapi dia mulhaq bis salafi, sebagaimana ada jamak mudzakkar salim. Kenapa tidak dikatakan salaf secara asal? Karena tidak hidup di zaman sahabat. Namun dikarenakan ada keserupaan, sama-sama pemikirannya dengan pemikiran sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, maka disebut dengan mulhaq. Ya enggak? Nah, sebagaimana jamak mudzakkar salim, dia disebut dengan mulhaq seperti ulu. Ya enggak? Disebut dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim karena sama-sama dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dan dijar dengan ya. Difahami? Nah, sudah, tinggalkan. Sedikit lagi ya. Idzan fawujudu syakhsin ma fi hadha zaman la yakfi lil hukmi alaihi bi annahu ala madhabis salaf ma lam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah fi aqwalihi wa af'alihi muttabi'an la mubtadi'an. Maka keberadaan seseorang di zaman sekarang ini tidak cukup dihukumi dia di atas mazhabus salaf selama tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah pada akwal dan af'alnya dia. Muttabi'an la mubtadi'an. Dia dikatakan sebagai orang yang muttabi', bukan mubtadi'. Difahami? Fa inna katsiran minal ulama yuqayyidu hadzal mustalahah inda isti'malihi. Dikarenakan banyak di kalangan para ulama mengqaid, mengikat istilah ini ketika penggunaannya. Fayaqul, mereka mengatakan as-salafus saleh. Masya Allah ya, ini faedah baru bagi kita. Kenapa para ulama menyebutnya dengan istilah mazhab salafus saleh? Untuk mengqaid, mengikat, tidak setiap generasi salaf itu diikuti, tapi maksudnya apa? Salafus salehnya saja yang diikuti. Difahami? Ada juga salafut toleh. Toleh itu buruk, ya. Siapa itu? Yaitu tadi Imran bin Khittan, Abdurrahman bin Muljim, ya, Khawarij dan yang lainnya tadi. Abdullah bin Sabah itu salaf juga, ya. Difahami ya? Wallahu ta'ala al-musab. Adapun sisanya qala Imam As-Safarini, insyaallah kita lanjutkan nanti malam, insyaallah ya.